Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2229 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini dari sudut pandang Nabi Yesaya. Bagaimana dia tidak dapat berdiam diri melihat bangsa Israel yang dalam konteks kitab Yesaya ini sedang ada dalam perbudakan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini saya percaya pesan firman Tuhan ini bukan hanya kepada Nabi Yesaya, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita semua gereja Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama kita belajar jangan berdiam diri. Amin. Saudara, jangan sama seperti orang lain yang sudah masa bodoh sehingga mereka tidak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mereka berdiam diri, mereka sudah masa bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergerak. Amin. Jangan berdiam diri. Saudara, saya melihat bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Sudah sangat-sangat dekat. Oleh karena itu, mari saudara kita bekerja dengan giat. Supaya apa? Supaya di saat Tuhan Yesus datang, Dia mendapati saudara dan saya bekerja dengan setia dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita di saat Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati kita sedang tertidur lelap, saudara, tidak melakukan apa-apa. Saudara, mari kita bekerja dengan luar biasa. Lebih lagi, tambah ekstra lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang. Sudah sangat-sangat dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara di saat Tuhan datang, saudara tidak melakukan apa-apa, saudara berdiam diri, saudara masa bodoh, saudara akan dicela oleh Tuhan. Saudara akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja tambah lagi, ekstra, ordinary saudara, dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan lagi santai-santai saudara. Mari kita bekerja semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terus beritakan Injil. Amin. Buat terobosan-terobosan dalam pelayanan saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergerak. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus turun tangan. Terlebih lagi pemimpin-pemimpin gereja, kita harus turun ke bawah. Jangan hanya duduk santai-santai saudara. Jangan. Mari kita mau bergerak. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab Tuhan sudah mau datang. Kita percaya bahwa kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibawa ke Yerusalem baru. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena Yerusalem baru itu upah bagi saudara dan saya yang bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja ekstra akhir-akhir ini. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, saya tangkap dalam kebenaran firman Tuhan ini. Teruslah bersinar. Amin. Saudara lihat. Di ayat 1b di sana dikatakan begini. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti sulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini ada dua pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk terus bersinar. Terus bersinar di sini bisa berarti tetap bersemangat. Amin. Tetap bersemangat, tetap menyala abangku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang saat ini sudah mulai patah semangat. Mulai mundur dalam pelayanan. Sudah mulai tawar hati dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang menangkap api Tuhan ini, mari kita tetap menyala. Tetap bersemangat di dalam pelayanan, di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Dan teruslah bersinar dalam arti yang kedua yang saya tangkap di sini. Biarlah hidup kita berubah. Amin. Biarlah hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah terang Tuhan itu mengubah hidup kita yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bertobat, kita menjadi manusia yang baru. Kita hidupnya berubah saudara. Dari yang tadinya gelap sekarang sudah hidup dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita itu berdampak. Amin. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mereka lihat dalam kehidupan saudara. Bagaimana hidup saudara berubah dari yang jahat sekarang hidup di dalam kasih Kristus. Saudara, sehingga mereka melihat sesuatu yang berbeda terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat bahas tentang terang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada Yesus dalam diri kita, pasti hidup kita berubah. Ada banyak orang, mereka terlibat dalam pelayanan, tetapi bukan Yesus yang ada dalam diri mereka, sehingga tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang hidup mereka ya tidak ada perubahan. Saudara, saya percaya kalau Yesus ada di dalam diri kita, maka Dia akan mengubah kehidupan kita yang gelap menjadi terang. Amin. Sehingga hidup kita menjadi terang. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau hidup kita jadi terang saudara, maka orang-orang di sekitar kita, mereka akan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mereka melihat kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, mereka melihat sekarang hidup dalam terang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada di titik di mana hidupmu diubahkan Tuhan, saudara teruslah bersinar. Amin. Saya tahu saudara, iblis tidak senang kalau saudara hidup menjadi terang bagi dunia ini.
sehingga dia mau mencoba memadamkan terang yang ada di dalam diri kita. Tapi saya mau katakan saudara, teruslah bersinar. Amin. Jangan fokus kepada iblis yang mau memadamkan terang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin. Sehingga saudara akan terus bersinar, semakin hari semakin terang, semakin hari semakin terang, sehingga saudara menerangi kegelapan yang ada di dalam rumah saudara, di dalam lingkungan saudara, di tempat di mana saudara tinggal, di desa. Saudara, saya percaya kalau hidup kita sudah diubahkan, pasti saudara, pasti banyak orang akan diberkati. Banyak orang, saya percaya, ingin diubahkan. Karena apa? Mereka tidak mendapat teladan. Nah, saudara dan saya itu harus jadi teladan yang baik. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tadinya ingin berubah tetapi tidak ada teladan, tidak ada mentor, tidak ada yang mau membimbing mereka, mereka melihat teladan saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara sendiri yang mengalami hidup dalam kegelapan dan sekarang sudah mengenal Tuhan, hidup dalam terang kasih Tuhan, orang-orang yang ingin hidup mereka diubahkan, mereka melihat teladan saudara, kesaksian hidup saudara, sehingga saudara menerangkan kepada mereka. Itu bisa mereka terima. Karena apa? Mereka sudah melihat hidup saudara berubah dari yang gelap sekarang dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bersinar. Amin. Tetap bersemangat di dalam mengikut melayani Tuhan, dan biarlah hidup kita terus bercahaya, hidup dalam terang Tuhan, sehingga bersinar dalam kegelapan. Banyak orang melihat terang kita, mereka datang kepada Tuhan Yesus melalui kita. Haleluya. Saudara, teruslah berubah sehingga hidupmu berdampak jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Teruslah bersinar. Haleluya. Yang ketiga saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, jadilah saksi Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau umat Tuhan menjadi saksi Tuhan yang baik. Sehingga apa? Jadi berkat. Berkat dari lingkungan kita, pergaulan kita, tempat di mana kita tinggal. Lama-lama saudara jadi berkat buat kabupaten kita, buat provinsi kita, buat negara kita, kemudian kepada bangsa-bangsa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dulu berpikir bagaimana hidup saudara jadi saksi Tuhan yang baik untuk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dulu dari kehidupan saudara, dari keluarga saudara sendiri. Kalau keluarga saudara sudah jadi berkat, saudara, maka ke depan itu akan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kita langsung mengambil skup yang lebih besar, kita mau jadi saksi Tuhan antar bangsa-bangsa, tapi kita nggak jadi berkat dari dalam, dari keluarga kita, saudara, itu sama seperti saudara memiliki satu bangunan, rumah kayu, tetapi kayunya itu dimakan rayap. Tinggal tunggu waktu saudara, rumah itu akan ambruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi saksi Tuhan. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dia tidak dibalik saudara. Tidak pergi dulu ke ujung bumi, ke Samaria, Yudea, baru ke Yerusalem. Tidak. Dari Yerusalem dulu. Yerusalem kita di mana? Keluarga kita.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti dari keluarga kita baru ke Yudea. Yudea ini kalau bisa saya ibaratkan ya tempat di mana kita tinggal. Di dusun, banjar atau di desa kita. Saudara, baru kalau sudah di Yudea maka kita harus jadi saksi Tuhan di Samaria. Skup yang lebih besar lagi. Mungkin itu kabupaten, provinsi, negara kita tercinta Indonesia, baru kita pergi ke ujung bumi, kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam pengadilan, saksi itu bisa menentukan berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa. Nah, saudara dan saya itu harus menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebih itu datang dari siapa? Dari iblis. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Mari kita mau menceritakan tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Saudara, ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sudah berkata, bagaimana caranya memberitakan Injil? Saya tahu saudara, memberitakan Injil itu banyak metodenya. Banyak metode. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang simple adalah pengalaman yang kita alami sendiri. Saya kasih contoh, kita semua pasti pernah sakit. Di saat kita sakit, ada hamba Tuhan yang mendoakan saudara atau saudara berdoa sendiri kepada Tuhan, lalu mujizat terjadi, saudara mengalami kesembuhan. Saudara, itu yang harus saudara saksikan kepada orang-orang yang sakit. Sehingga mereka yang tadinya sudah putus asa karena sakit mereka tidak kunjung sembuh, ketika mereka mendengar kesaksian saudara, saudara disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mendengar itu memiliki satu pengharapan. Amin. Yang tadinya dokter mungkin sudah bilang, aduh sudah gak lama lagi nih, tinggal sebulan lagi lewat ini, meninggal ini. Tapi mereka mendengar kesaksian sudah memiliki pengharapan baru. Amin. Yang tadinya mereka sudah putus asa, sudah tinggal mau menerima kenyataan, tapi mereka mendengar kesaksian saudara, iman mereka tumbuh. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi saksi Tuhan. Bagi mereka yang sakit, saya percaya apa yang kita pernah alami. Mungkin saudara pernah bangkrut. Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik itu semua. Tujuan Tuhan kepada kita, kalau saudara pernah bangkrut, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang bangkrut juga. Tapi kalau saat ini saudara bangkit dari keterpurukan saudara, itu menandakan Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan kepada saudara-saudara Anda yang mengalami kebangkrutan, sehingga mereka bangkit kembali. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan yang baik. Mari kita mau ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, kalau sesimpel itu saudara, saya percaya enggak berat. Kalau kita bersaksi kepada orang-orang yang kita temui, itu enggak berat saudara, ringan, enteng saudara, gampang. Cuma pertanyaan sekarang, mau enggak kita jadi saksi Tuhan yang baik? Nah, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita, nah itu baru kita rasa berat saudara. Kebanyakan di antara kita suka mengalami Tuhan, tetapi tidak suka menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Kita mau jadi berkat saudara bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus semakin luas, akhirnya kita menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam kebenaran firman Tuhan ini, di ayat 3 ini bicara upah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Haleluya. Saya percaya saudara,
Kalau yang pertama kita lakukan, jangan berdiam diri, jangan masa bodoh. Artinya apa saudara? Kita bekerja lebih giat lagi, tambah gas dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya ada upah yang Tuhan akan berikan buat kita. Orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan, ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan kalau kita terus bersemangat, terus bersinar saudara, kita terus semangat memberitakan Injil Kerajaan Allah, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi saksi Tuhan yang baik. Saya percaya ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Upahnya ada di ayat 3 tadi. Engkau akan apa? Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, jangan berdiam diri, jangan berhenti, teruslah bersinar dan jadilah saksi Tuhan yang baik. Mungkin saudara tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diakui, tidak diapresiasi oleh pemimpin saudara. Dengar baik, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan mundur dalam pelayanan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan upah buat saudara dan saya. Sudah ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap setia, tetap kerjakan, memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan buat mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.